Perusahaan robotika asal Amerika Serikat Apptronik mendapatkan tambahan pendanaan sekitar 520 juta dolar Amerika Serikat. Apptronik mengumumkan tambahan investasi besar dari sejumlah mitra global termasuk Google, Mercedes-Benz, dan investor internasional lainnya. Ke informasi perkembangan teknologi global, pemirsa, di mana perusahaan robotika asal Amerika Serikat Apptronik mendapatkan tambahan pendanaan sekitar 520 juta dolar Amerika Serikat. Di mana dana ini akan digunakan untuk meningkatkan produksi robot humanoid Apollo dan memperluas penggunaannya di berbagai sektor industri. Perusahaan robotika asal Amerika Serikat Apptronik mendapatkan tambahan pendanaan sekitar 520 juta dolar Amerika Serikat. Apptronik mengumumkan tambahan investasi besar dari sejumlah mitra global termasuk Google, Mercedes-Benz, dan investor internasional lainnya. Total pendanaan yang dihimpun mencapai ratusan juta dolar untuk mendorong produksi dan pengembangan robot humanoid mereka. Perusahaan berencana menggunakan dana ini untuk meningkatkan produksi Apollo, memperluas uji coba dan implementasi komersial, serta membangun fasilitas baru untuk pengembangan robot. Robot ini akan digunakan di pabrik dan gudang untuk membantu pekerjaan berulang dan berat. Robot Apollo dibuat untuk bekerja di lingkungan yang sama dengan manusia, seperti memindahkan barang, menyortir material, dan mendukung proses logistik. Konsepnya bukan menggantikan manusia, tetapi membantu pekerjaan fisik yang berat dan berulang. Apptronik telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk di sektor otomotif dan logistik, untuk menguji dan menerapkan robot di lingkungan kerja nyata. Kerjasama ini diharapkan mempercepat adopsi robot humanoid di industri global. Besarnya pendanaan menunjukkan industri robot humanoid sedang memasuki fase pertumbuhan cepat. Perusahaan teknologi berlomba mengembangkan robot yang bisa bekerja di dunia nyata dan berinteraksi dengan manusia secara langsung. Tambahan investasi besar ini menjadi sinyal kuat bahwa robot humanoid akan semakin banyak digunakan di industri. Dengan produksi yang meningkat dan teknologi yang terus berkembang, robot seperti Apollo diprediksi akan menjadi bagian dari operasi pabrik, logistik, hingga layanan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, meski sudah tidak diproduksi sejak 2023, Ford Fiesta masih menjadi mobil bekas paling laris di Inggris. Tren ini terjadi di 4 tahun berturut-turut dan menunjukkan kuatnya minat pasar terhadap hatchback compact tersebut. Meski produksinya telah dihentikan, Ford Fiesta masih mendominasi pasar mobil bekas di Inggris pada 2025. Model ini kembali menjadi yang paling banyak dibeli oleh konsumen di pasar second hand. Data pasar menunjukkan ratusan ribu unit Fiesta bekas masih berpindah tangan setiap tahun. Bahkan model ini mengungguli banyak mobil lain di segmentasi yang sama di Inggris. Popularitas Fiesta dipengaruhi harga yang terjangkau, biaya operasional relatif rendah, serta ketersediaan unit yang masih banyak di pasar. Hal ini membuatnya tetap menjadi pilihan utama pembeli mobil bekas. Minat terhadap mobil bekas di Inggris masih kuat seiring kondisi ekonomi dan kebutuhan kendaraan praktis. Segmentasi hatchback juga masih menjadi pilihan favorit konsumen. Sejak diluncurkan, Fiesta menjadi salah satu mobil paling ikonik di Inggris. Model ini lama menjadi andalan pasar dan memiliki basis pengguna yang besar. Kesuksesan Ford Fiesta menunjukkan mobil yang sudah berhenti produksi pun masih memiliki nilai tinggi di pasar. Selama harga terjangkau dan kebutuhan mobil praktis masih besar, pasar mobil bekas diperkirakan tetap tumbuh di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi dari mancanegara, pemirsa, harga konsumen Amerika Serikat meningkat dari perkiraan di Januari meski tekanan inflasi inti masih menunjukkan penguatan. Kombinasi inflasi yang belum sepenuhnya pulih dan pasar tenaga kerja yang stabil dinilai memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga. Dikutip dari Reuters, data dari Bureau of Labor Statistics atau BLS menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI Amerika Serikat naik 0,2% di Januari 2026 setelah mencatat kenaikan 0,3% di Desember. Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan CPI meningkat 0,3%. Secara tahunan, inflasi tercatat 2,4% dalam 12 bulan hingga Januari, melambat dari 2,7% di Desember. Perlambatan ini sebagian besar mencerminkan efek basis, yakni angka tinggi tahun lalu yang kini keluar dari perhitungan.
Sementara itu di luar komponen makanan dan energi yang volatile, inflasi inti atau core CPI naik 0,3% di Januari setelah meningkat 0,2% di Desember. Dalam basis tahunan, inflasi inti tercatat 2,5%, sedikit turun dari 2,6% bulan sebelumnya. Sejumlah ekonom mencatat setiap awal tahun biasanya terjadi lonjakan harga satu kali. Selain itu, dampak tarif impor yang luas dari Presiden Donald Trump juga dinilai mulai diteruskan ke harga konsumen. Diketahui, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menggunakan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi sebagai acuan target inflasi 2%. Dengan catatan di Januari 2026, baik indeks harga konsumen maupun indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi saat ini masih berada di atas target. Selain itu, pemerintah Amerika juga melaporkan pertumbuhan lapangan kerja yang menguat di Januari 2026. Dengan inflasi yang melambat namun belum sepenuhnya terkendali serta pasar tenaga kerja yang stabil, Bank Sentral diperkirakan akan menahan suku bunga dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Kebenua Eropa pemirsa, surplus perdagangan Uni Eropa terus menyusut seiring tarif Amerika Serikat membebani ekspor dan meningkatnya impor dari China yang menekan produksi domestik. Data terbaru yang dirilis menegaskan tekanan struktural terhadap model ekonomi di Uni Eropa. Dikutip dari Reuters, data menunjukkan surplus perdagangan Uni Eropa turun jadi 12,9 miliar euro di Desember 2025 dari 13,9 miliar euro di periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu melemahnya penjualan mesin dan kendaraan yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekspor serta turunnya ekspor produk kimia. Tercatat ekspor ke Amerika, pasar ekspor terbesar Uni Eropa, merosot 12,6% secara tahunan. Dampaknya surplus perdagangan dengan Amerika menyusut sepertiga menjadi 9,3 miliar euro, sebaliknya defisit perdagangan dengan China melebar menjadi 26,8 miliar euro dari sebelumnya 24,5 miliar euro. Sejak Washington mengumumkan serangkaian tarif pada awal 2025, kinerja ekspor Eropa cenderung bergejolak. Namun jika dirata-ratakan, tren menunjukkan penurunan signifikan karena kenaikan harga membuat importir Amerika mengurangi pembelian atau mencari pemasok alternatif. Diketahui, hubungan dagang dan politik yang berubah dengan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, telah menekan Eropa selama beberapa tahun terakhir. Para ekonom memperkirakan Eropa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang. Padahal, ekspor bersih selama ini menjadi pilar utama pertumbuhan kawasan. Zona euro kini diproyeksikan menghadapi periode pertumbuhan ekonomi yang hanya sedikit di atas 1% per tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Bank Sentral Rusia atau Bank of Russia memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 15,5%. Langkah ini ditempuh untuk menopang ekonomi masa perang yang mulai melambat setelah dibebani tingkat bunga tertinggi dari satu dekade. Keputusan Bank Sentral Rusia yang memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 15,5% di luar perkiraan mayoritas analis. Dari 24 analis yang disurvei Reuters sebelum pengumuman, hanya 8 yang memprediksi pemangkasan sebesar 50 basis poin. Bank Sentral menyatakan akan terus mengevaluasi peluang pemangkasan lanjutan pada rapat-rapat berikutnya. Penilaian akan bergantung pada keberlanjutan perlambatan inflasi serta pergerakan ekspektasi inflasi ke depan. Dalam skenario dasar, Bank Sentral memperkirakan rata-rata suku bunga acuan berada di kisaran 13,5% hingga 14,5% per tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bernapas bagi aktivitas ekonomi Rusia tanpa mengabaikan risiko inflasi. Sebelumnya, Bank Sentral Rusia pada 19 Desember 2025 sudah memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin menjadi 16%. Pemangkasan ini sesuai dengan ekspektasi mayoritas analis, seiring melambatnya inflasi dan perekonomian Rusia yang terfokus pada operasi militer di Ukraina masih kesulitan untuk tumbuh. Bank Sentral menambahkan setelah lonjakan inflasi yang diperkirakan terjadi pada awal 2026 akibat kenaikan pajak, laju inflasi diproyeksikan kembali menurun hingga mencapai target 4% di 2027. Meski demikian, Bank Sentral menegaskan faktor geopolitik masih menjadi sumber ketidakpastian. Berbagai sumber IDX Channel.